Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur komputer dan jaringan tentang embedded system. Sebelum itu, perkenankan kami untuk mengenalkan diri. Saya Muhammad Haidir Sadad Mulisin dengan NIM 2024 51082. Dan saya Muhammad Ainan Kamandani dengan NIM 2024 51108. Saya Muhammad Zikri, NIM 2024 51081. Saya Martinus Ardia, NIM 2024 51224. Di situ? Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu embedded system. Embedded system adalah sistem komputer kecil yang tertanam dalam suatu perangkat untuk menjalankan tugas tertentu secara otomatis. Sistem ini tidak berdiri sendiri seperti komputer umum, tetapi menjadi bagian dari perangkat lain. Contoh perangkat IoT, seperti smart home yang dapat dikontrol melalui smartphone. Karakteristik embedded system. Yang pertama yaitu ada real-time operation atau bekerja dengan waktu yang ketat. Yang kedua, reliabilitas tinggi atau harus bekerja dengan stabil dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada konsumsi daya rendah atau efisien dalam penggunaan energi. Yang keempat, ukuran kecil atau didesain untuk integrasi dalam perangkat lain. Yang kelima, ada keterbatasan sumber daya atau memiliki prosesor, memori, dan penyimpanan yang terbatas. Mana itunya? Kotak yang kanan. Mana? Ini jadi Kerekam nggak? Ayo. Gimana jelaskannya? serah. Baik, di dalam embedded system memiliki dua komponen. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Yang kedua, software. Hardware sendiri adalah hardware pada embedded system. Ini berfungsi sebagai komponen yang bekerja bersama untuk menjalankan tugas tertentu. Di dalam hardware itu terdiri dari microcontroller atau microprocessor, komponen utama yang berfungsi sebagai otak sistem untuk memproses data dan mengontrol perangkat. Contohnya ARM banyak digunakan dalam smartphone dan sistem IoT. Sensor yang kedua itu ada sensor dan aktuator. Sensor merupakan mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, cahaya, atau gerakan. Aktuator mengubah sinyal elektronik menjadi gerakan fisik seperti motor, servo, atau buzzer. Yang ketiga itu ada memori yang terdiri dari RAM, ROM, dan flash memory. Digunakan untuk menyimpan data dan program yang dijalankan oleh sistem. RAM atau Random Access Memory menyimpan data sementara saat sistem bekerja. ROM, Read Only Memory, menyimpan program utama yang tidak berubah. Flash memory memungkinkan menyimpan data yang dapat diperbaharui, misal dalam update firmware. Selanjutnya, perangkat komunikasi itu digunakan untuk menghubungkan embedded dengan perangkat lain atau jaringan jenis komunikasi seperti Wi-Fi dan Bluetooth, dan UART atau Universal Asynchronous Resolve and Transmitter. Untuk software itu digunakan untuk mengontrol bagaimana perangkat keras bekerja dan berkomunikasi dalam sistem yang tertanam. Itu terdiri dari sistem operasi atau OS. Embedded system bisa menggunakan sistem operasi yang ringan seperti real-time operating system atau bare metal programming, atau yang dinamakan tanpa sistem operasi, hanya kode langsung. Itu contohnya RTOS, digunakan dalam sistem yang membutuhkan respon real-time seperti drone atau mesin industri. Bare metal programming digunakan untuk sistem sederhana dan tidak membutuhkan multitasking seperti jam digital. Yang kedua, bahasa pemrograman digunakan untuk menulis kode program yang mengontrol sistem tertanam. Contoh bahasa pemrograman
yaitu seperti C dan C++, Python dan Assembly. Oke. Udah. 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 Dan Ayo. Oke, baik. Di sini saya menjelaskan untuk jenis-jenis embedded system. Jenis embedded system ada 4. Yang pertama stand online embedded system, sistem terminal mandiri. Sistem ini dapat bekerja sendiri tanpa bergantung pada perangkat lain atau jaringan. Semua prosesan data dilakukan secara internal tanpa memerlukan koneksi ke server atau sistem eksternal. Contoh, kalkulator. Kalkulator memproses perhitungan tanpa perlu berhubungan ke komputer atau internet. MP3 player memutar lagu dari memori internal tanpa memerlukan koneksi ke jaringan. Yang kedua, real time embedded system, sistem terminal waktu nyata. Sistem ini harus memberikan respon yang sangat cepat terhadap input untuk memastikan operasi yang aman dan efisien. Digunakan dalam aplikasi yang memerlukan waktu respon cepat seperti industri otomotif dan robot. Dua jenis utama, yang satu hard disk, hard real time. Terlambat sekali apapun tidak dapat ditoleransi, misalnya dalam sistem airbag mobil yang harus menggabung dalam hitungan melintip saat terjadi terbakar. So real time, keterlambatan masih dapat toleransi dalam batas tertentu, misalnya dalam sistem streaming video yang dapat menyesuaikan kualitas jika terjadi gangguan jaringan. Yang ketiga, network embedded system, sistem terminal berbasis jaringan. Sistem ini terhubungan ke jaringan lokasi atau internet untuk berkomunikasi dengan perangkat lain atau mengirim dan menerima data. Banyak digunakan dalam perangkat internet dan Internet of Things atau IoT untuk mengontrol dan memantau perangkat dari jaringan jauh. Contoh, smart home, rumah pintar atau lampu AC dan perangkat lain dapat dikendalikan melalui aplikasi smartphone. IoT device, perangkat IoT seperti sensor cuaca yang mengirim data ke cloud untuk dianalisis. Yang keempat, mobile embedded system, sistem tertanam bergerak. Sistem ini digunakan dalam perangkat portabel yang dapat dibawa ke mana-mana. Memiliki keterbatasan daya dan untuk sehingga harus dirancang agar hemat energi dan ringan. Contoh, smartphone menggunakan
berbagai sensor dan proses terpaham untuk menjalankan aplikasi dan fitur komunikasi. Smartphone memiliki sensor detik jantung, GPS dan konektivitas Bluetooth untuk menghubungkan ke ponsel. Ya. Udah. Udah ya? Udah. Untuk yang selanjutnya, tantangan dalam embedded system. Yang pertama, keterbatasan daya dan sumber daya. Banyak sistem tertanam berjalan dengan daya baterai yang terbatas, sehingga harus dirancang agar hemat energi. Misalnya perangkat IoT seperti sensor cuaca yang harus bisa beroperasi dalam waktu lama tanpa sering mengganti baterai. Selain itu, prosesor dan memori dalam embedded system umumnya memiliki kapasitas yang kecil dibandingkan komputer biasa, sehingga program harus dioptimalkan agar tetap berjalan efisien dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, keamanan data dalam perangkat IoT. Banyak perangkat embedded system, terutama yang terhubung ke internet atau Internet of Things, rentan terhadap serangan cyber. Jika sistem tidak memiliki perlindungan yang baik, data pengguna dapat diretas atau perangkat bisa dikendalikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, kamera keamanan pintar atau CCTV yang tidak memiliki enkripsi data dapat diretas oleh orang lain sehingga privasi pengguna terancam. Oleh karena itu, pengembang harus memastikan sistem memiliki keamanan yang kuat, ketat, seperti enkripsi data dan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Yang ketiga, kebutuhan real time yang tinggi. Beberapa embedded system harus merespon perintah dalam hitungan milidetik agar berfungsi dengan baik. Contohnya, sistem pengereman ABS di mobil harus bekerja dalam waktu sangat cepat untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Jika sistem mengalami sedikit keterlambatan, bisa menyebabkan kecelakaan fatal. Oleh karena itu, sistem real time harus dirancang dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang sangat stabil agar tidak terjadi keterlambatan dalam eksekusi tugasnya. Untuk kesimpulan dari materi saat ini, embedded system memainkan peran penting dalam kehidupan modern. Sistem ini digunakan di berbagai perangkat yang kita temui sehari-hari, seperti smartphone, mobil, alat kesehatan, dan perangkat pintar di rumah. Tanpa embedded system, banyak teknologi canggih yang kita gunakan saat ini tidak akan berfungsi dengan baik. Kombinasi antara hardware dan software membuatnya efisien dan fungsional. Embedded system dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dengan cepat dan efisien menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Karena sistem ini dirancang untuk fungsi tertentu, mereka lebih hemat energi dan memiliki performa yang stabil dibandingkan komputer umum. Pengembangan embedded system terus berkembang, terutama dalam IoT atau Internet of Things dan AI atau Artificial Intelligence. Dengan semakin berkembangnya teknologi, embedded system semakin canggih dan banyak digunakan dalam Internet of Things dan Artificial Intelligence, seperti smart home, mobil otonom, robot industri, dan lain-lain semakin mengandalkan embedded system untuk bekerja secara otomatis dan lebih pintar. Baik, sekian dari kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada bagian jaga, halo. Enggak apa-apa, nanti kami jadi foto.